Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini sebenarnya aku pengen untuk lanjutkan pembacaan tentang em, apa ya, bisa dibilang semua tentang setiap zodiak. Aku udah buat beberapa zodiak ya. Cuman tadi aku dapat apa ya, kayak hint atau apa ya, sebut aja lightning atau pencerahan, karena memang banyak banget, mungkin karena pengaruh media sosial ya. Sekarang semua orang bisa menjangkau media sosial, semua orang bisa menceritakan apapun yang dirasakan dan dia pikirkan, mau itu masalah pribadi ataupun masalah orang lain sih. Ada yang menjadikannya sebagai konten yang bagus gitu ya sih. Jadi di sini aku pengen membicarakan tentang apa ya judulnya ini, aku juga bingung nanti gimana. Yang pastinya menjadi seorang wanita yang kuat, apalagi saat kamu berhubungan dengan laki-laki yang ya sekarang lagi zaman banget yang katanya ghosting ya. Ghosting yang tiba-tiba kasih kamu love bombing, atau ibaratnya kayak di awal tuh kayak penuh cinta, penuh kasih sayang gitu, tiba-tiba dia ghosting kamu, dia menghilang gitu aja ya. Kayak kamu udah bertemu seseorang yang oh he is the one atau she is the one gitu ya. Jadi ini nggak hanya tentang untuk perempuan sih sebenarnya, laki-laki juga bisa gitu. Jadi untuk menjadi sosok seseorang yang kuat saat kita dalam posisi ya ditinggalkan. Oke, jadi aku juga bakal menceritakan ini dari sisi astrologinya juga, jadi sisi spiritualnya ya. Jadi kamu harus paham ini juga tentang pengalaman aku. Oke. Ya, kita mulai misalnya kita sebagai perempuan ya, kita terutama perempuan sih iya, apalagi kita yang memiliki sosok energi feminin yang lebih kuat ya, lebih sensitif ya. Bukan lebih sensitif, cuman kita ibaratnya kita itu kayak udah di entah dari memang budayanya, sejarahnya, dimanapun perempuan selalu dibilang sosok yang sensitif. Oke. So itu ya anggaplah sebagai landasan utamanya gitu ya. Dan perempuan adalah sosok yang harus dilindungi, harus dijaga gitu ya, harus ditemani, harus kayak merasa dimiliki, dijadikan ratu lah, treat her like a queen gitu ya. Oke. Apalagi biasanya kalau perempuan yang memang cenderung dia manja atau memang dari kecil dapat perhatian dari ayahnya itu cukup kencang, cukup kuat ya, maksud aku dia bakal melihat sosok itu dan menjadikan itu sebagai cerminan di masa depan. Oke. Dia harus mendapatkan laki-laki yang setidaknya sama atau bahkan lebih gitu ya, bisa dia kayak gitu. Oke, Sarah ini turun pintar ya. Oke. Jadi di sini kita harus ngelihat kenapa sih perempuan bisa ngerasa seperti itu rata-rata gitu ya. Perempuan ingin disayangi, pengen dicintai, ibaratnya. Dan juga budaya kita di Indonesia, perempuan kayak harus nurut sama laki-laki gitu ya. Perempuan harus ada untuk melayani suami, mau di rumah tangga, di luar, dimanapun harus menemani gitu ya. Pokoknya tuntutan untuk perempuan sendiri bisa dibilang berbeda dengan laki-laki. Perempuan lebih ke dalam sosok yang lebih dalam rasa gitu, sedangkan pria dituntutnya sebagai seseorang yang mengayomi atau sosok yang menjaga, melindungi gitu ya, yang mencari nafkah ya, seseorang yang harus ibaratnya menuntun atau membimbing keluarga kecilnya gitu kan. Nah, dari semua dasar itu kita lihat bakal menjadikan suatu standar hubungan atau pernikahan yang
ibaratnya normalnya begitu gitu, harusnya begitu gitu kan. Ibaratnya kalau kayak laki-laki mendekati perempuan, perempuannya kayak oh laki-laki ini serius, itu mau, sudah lanjut jadilah pernikahan, punya anak, hidup bahagia dan bla bla bla, simpelnya gitu kalau kita lihat cerita cinta yang manis di luar sana gitu kan. Cuman kita harus ngelihat sekarang ini jauh berbeda. Oke. Aku belajar psikologi ya, aku belajar itu udah lama sebenarnya, cuman ngambil sertifikasinya memang baru beberapa tahun ini. Jadi aku ingat di salah satu jurnal aku ada baca, kita yang lahir sekitar tahun dari 80-an ya, sampai akhir 90-an itu adalah anak-anak dari pernikahan ya atau rumah tangga yang orang tuanya sekitar lahir tahun 60-an ya, 70-an atau bahkan 50-an. Oke. Nah, kamu tahu di tahun 50-an, 60-an dan 70-an ya, ibaratnya pernikahan orang tua kita adalah pernikahan yang bisa dibilang jarang banget ada perpisahan. Pokoknya perceraian itu adalah suatu yang ibaratnya bahasanya sekarang kayak haram banget gitu ya. Jadi kayak nggak boleh berpisah apapun alasannya, harus stay sama-sama terus-terusan. Oke. Ya, mau sesakit apapun, sekecewa apapun ya. Dan dulu jika memang ada affair atau ada dispute atau ada masalah dalam suatu pernikahan, nggak akan mudah tersebarnya ya, paling tersebar antara keluarga atau tetangga-tetangga sekitar. Namun sekarang bisa tersebar dimanapun kapanpun, like a virus ya, viral gitu, bisa dimanapun jika ada yang masukkan di sosial media. It's different, jadi berbeda. Jadi dulu misalnya ada masalah bisa keep dijaga oleh keluarga gitu kan, jadi hubungannya lancar-lancar aja gitu kan. Nah, untuk anak-anak yang lahir sekitar ya akhir 70-an lah, 80-an, 90-an, dan aku harus bilang aku banyak dapat klien seusia gitu ya, yang jauh tua daripada aku. Dan karena banyak, aku nggak bilang semua, namun beberapa persen ya, anak-anak yang lahir dari itu tidak merasakan harmonis keluarga. Kenapa? Karena ya aku nggak bisa bilang berapa persennya, namun yang pastinya sekitar lebih dari 50% pernikahan yang bertahan pada usia itu bukan karena benar-benar cinta, hanya mempertahankan komitmen. Dan anak yang lahir ya di masa itu bisa merasakan itu semua. Mereka bisa merasakan kalau orang tuanya nggak harmonis, ataupun ya bisa dibilang harmonis, cuman ya selalu ada berantem, selalu ada marah, banyak abusive ya, entah physical abusive atau sexual abusive. Oke. Ya. Dan karena di zaman dulu perceraian itu adalah sesuatu yang ya ibaratnya tabu gitu ya, nggak hanya di Indonesia namun di luar negeri juga. Aku baca artikel ini, artikel luar negeri, jurnal luar negeri ya, itu membuat anak-anak yang nggak, sebenarnya mereka nggak tahu tapi mereka bisa ngerasa lah di rumahnya gimana, keluarganya gimana gitu ya. Jadi mereka kayak ada lack atau sesuatu yang kurang dalam dirinya mereka ya, mereka mencari sesuatu yang mereka tidak tahu itu apa ya. Dan aku harus bilang juga birth chart orang-orang yang lahir di 70-an dan 80-an ya, itu agak memang memperlihatkan ada delay untuk percintaan, untuk komitmen, karena memang di tahun-tahun itu ada pengaruh Saturn ya, planet Saturnus di Scorpio kalau nggak salah, terus zodiak-zodiak lain gitu ya, sampai ke awal-awal tahun 90-an sih. Itu juga memperlihatkan secara astrologi, secara psikologi juga ya, kalau memang anak-anak yang lahir pada masa itu memiliki, dan kamu bisa ngelihat ya sekarang orang yang lahir di 90-an kebanyakan belum menikah ya. Kalau kamu perhatikan banyak yang udah dekat 30, lewat 30 banyak yang belum menikah. Teman-temanku juga banyak masih belum menikah. Mereka udah pacaran, mungkin udah lama gitu, masih stay, cuman mereka kayak stuck di komitmen gitu. Nah, karena apa?
ya entah pengaruh planet ataupun pengaruh keluarganya, kita nggak tahu karena aku nggak tahu cerita mereka masing-masing. Ya sih, dari dasar itu tadi seperti aku bilang, ya melahirkan, karena kita harus melihat sejarah apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan, bukan hanya tentang sekitar keluarga kita, namun sejarah, budaya atau apapun juga, dan itu membentuk perempuan-perempuan sekarang ya, apalagi yang seperti aku bilang tadi, yang masuk terutama 80-an ya, lahir tahun 80-an 90-an, itu kuat banget untuk keras hati untuk sendiri, biasanya untuk bekerja, karir ya, karena untuk melihat suatu komitmen ada ketakutan ya, ketakutan yang kayak mereka nggak tahu ini hadir dari mana ya, kita nggak tahu karena seperti aku bilang masing-masing masalahnya orang lain berbeda, namun itu sebenarnya bisa terlihat dari memang pengaruh planet yang ada di sekitar 80 dan 90-an ya, dan juga budaya keluarganya yang lahir, orang tuanya yang ada sebelum mereka lahir atau aku lahir gitu kan. Ya sih, jadi itu membuat mereka kayak, aku ingin cinta, aku ingin kasih sayang, namun aku takut gitu. Entah apa yang aku takutkan, aku ini juga nggak tahu. Jadi bagi kamu, nggak perlu kamu lahir di tahun-tahun ini ya, mungkin kamu lahir mungkin tuh udah dekat 2000-an atau udah akhir 2000, mungkin kamu bilang ya orang keluarga kamu, oke, aku baik-baik aja atau apa, oke, mungkin gitu. Cuman kalau kamu berurusan dengan orang yang seperti aku bilang tadi ya, kamu bakal melihat gimana ada ketakutan, ada kayak trauma yang dia nggak bisa jelaskan sama kamu. Dan kalau kamu berurusan dengan dia, aku harus bilang, dia akan ghosting kamu sih, dia akan meninggalkan kamu. Dia akan memberikan cinta yang kuat banget, dalam banget saat dia bertemu dengan kamu, karena yes, dia memang tulus, dia mau, dia inginkan itu semua ya. Namun saat udah mendekati komitmen, dia akan takut karena secara tidak sadar dia memperlihatkan, kamu tahu kayak cerminan apa yang terjadi di keluarganya dia. Ini nggak mesti harus keluarganya itu pisah ya, atau broken home, atau salah satunya udah nggak ada. No, terkadang malah harmoni, masih utuh gitu, cuman cintanya nggak ada dalam, entah keluarganya memang dijodohkan atau apa sih. Itulah kenapa kita harus belajar orang yang kita temui, orang yang berhubungan dengan kita, dia punya sejarah keluarga masing-masing, trauma masing-masing ya, dan kita nggak bisa juga serta-merta menghina dia, memarahi dia atau apapun juga dengan apa yang udah dia lakukan ke kita ya, karena kita nggak tahu apa yang dia alami. Begitu juga yang kita alami, dia nggak tahu gitu. Dan akhirnya kita dipertemukan, misalnya kamu dengan dia di kehidupan ini, dan ada masalah kayak kamu kenapa ngerasa dia ninggalin kamu ya, it is what it is gitu. Karena aku harus bilang memang yang lahir sekitar tahun itu nggak semuanya, tetap ada yang menikah, tetap ada yang itu. Cuman untuk yang memiliki prominent planet kuat banget di entah Scorpio yang aku lihat, Aquarius, lalu Capricorn ya, untuk tahun-tahun ini, beberapa tahun ini, 2-3 tahun ini kuat banget kalian akan mengalami yang namanya perpisahan ya, mau perpisahan hati, fisik, atau bahkan bisa divorce ya, atau perceraian sih. Jadi di sini tujuan aku untuk menceritakan ini adalah untuk membantu kalian, terutama sebenarnya perempuan ya, karena aku tahu penonton aku ini sekitar 70% itu perempuan ya. Kalau ada laki-laki nggak masalah tuh, cuman yang untuk perempuan adalah kita memang harus banyak belajar sebagai perempuan untuk memahami kehidupan ini, tentang nggak hanya aku dengan kamu kita menikah selesai, no, aku dengan kamu gimana sih latar belakang kamu, keluarga kamu gitu. Bukan kita mau mencari yang gimana, no, kita harus ngelihat sejarahnya, gimana caranya dia didik gitu ya, gimana dia
besarnya, gimana hubungan dia dengan mantannya. Bukan kita kepo atau apa, kita harus melihat pola-pola itu semua. Itulah kenapa untuk seorang perempuan kita harus jatuh cinta ya setelah ya kita melihat semua itu. Maksudnya kita jatuh cinta dengan cerita cintanya dia yang dulu dengan keluarganya, dengan cerita cinta dia dengan pasangannya. Kalau kamu bisa melihat itu semua dan kamu udah bisa menerimanya, kamu boleh jatuh cinta gitu. Karena ibaratnya oke, aku siap nih karena aku tahu aku harus ngehandle-nya gimana gitu kan. Namun kalau kamu jatuh cinta duluan sebelum kamu mengenal itu semua, dan saat kamu mengenal itu setelah kalian bersama dan kamu udah jatuh cinta, belum tentu dia mau untuk mengenal kamu, masa lalunya kamu, keluarganya kamu, atau trauma yang kamu punya. Ingat, kita dasarnya jatuh cinta atau kita ingin mencintai itu kita mencari kesenangan. Ya enggak harus kesenangan yang buruk, no. Maksudnya kesenangan adalah untuk kita happy, bahagia gitu kan. Pasti standarnya begitulah semua orang. Gak ada sih orang yang pengen pacaran, keluarga, berkomitmen untuk sakit, untuk kecewa. No, that's bullshit gitu ya. Jadi saat memang terkesannya agak menuntut, namun ini yang harus, bagi aku pribadi ya, pengalaman aku, kita sebagai perempuan harus lihat adalah memang the worst scenario. Maksudnya kamu harus belajar masuk ke skenario terburuk bersama dia itu gimana gitu. Jadi kamu jatuh cintalah saat kamu udah ngelihat skenario terburuk kamu bersama dia dan kamu masih mau gitu. Maunya itu bukan kekeh ya, maunya itu ikhlas. Jadi kamu ikhlas, oke, kalau dia begini aku siap ya, karena masalah ini bakal terjadi, bisa terjadi kapan aja selama aku sama dia. That's it. Itulah pernikahan. Itulah komitmen. Namun saat kita, terutama perempuan, malah jatuh cinta sebelum ini, nilai yang buat kita sakit. Apalagi untuk seorang laki-laki nggak mudah untuk vulnerable. Laki-laki nggak mudah untuk apa adanya ya. Laki-laki jika dia mulai untuk apa adanya atau dia harus memperlihatkan siapa diri dia, disitulah dia akan ghosting, disitulah dia akan meninggalkan kamu. Bukan karena nggak sayang, bukan karena nggak cinta ya, karena dia memang nggak mau aja. Simple. Dia akan mencari kesenangan lain yang lebih mudah untuk dia. Karena seperti aku bilang tadi, entah dari sejarah keluarganya atau memang birth chartnya dia tadi, ya kita harus melihat itu. Ibaratnya kalau aku udah bilang birth chart, artinya adalah karmanya dia gitu. Entah karmanya dia yang memang harus berurusan dengan energi itu terus-terusan, namun dianya yang menolak. Ingat ya, karma itu adalah suatu pola yang akan terus bermain. Semakin kamu tolak, semakin akan selalu bertahan, atau semakin kamu tahan akan bertahan. What you resist is persist. So kenapa aku bilang tadi ya, jika kita udah mengerti dan memahami ini, jangan kita paksakan, terutama misalnya kita yang perempuan ya, untuk belajar juga. Itulah kenapa perempuan perlu untuk cerdas, kuat, dan tabah ya, dan belajar segala hal, bukan untuk membuat laki-laki jauh, bukan memperlihatkan aku nggak butuh laki-laki, no ya, untuk bisa kuat saat skenario terburuk ini terjadi. That's it gitu. Aku masih agak kurang suka saat orang bilang, apa sih kamu belajar ini sekolah itu, apa gunanya gitu, nanti kamu juga cuman di ranjang, di kasur atau di dapur gitu ya. No gitu. Karena bagi aku pribadi, aku harus menaruh skenario terburuk dalam hidup aku. Jadi saat kapanpun itu terjadi, I'm ready gitu. Maksudnya bukan mendoakan itu akan terjadi, berpisah atau cerai dengan suami, no gitu. Namun dengan mempersiapkan itu semua, ibaratnya kayak kamu naik motor, naik mobil, kamu perlu asuransi kan. Bukan berarti kamu ingin kecelakaan terus dapat hasilnya, no gitu. Untuk membantu ya, memperlihatkan vulnerabilitasnya. Maksudnya saat kamu mau untuk memasuki skenario terburuk, artinya kamu udah memberikan 100% diri kamu
sih. Kamu bakal ngejalani sebaik-baiknya karena kamu oh kalau aku ngelakuin hal buruk, pernikahan atau hubungan ini bakal gagal nih, so aku akan memberikan yang terbaik untuk pasangan aku, gitu ya. Secara logikanya aku sih gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa sakit memang mengecewakan, namun untuk kita bagi perempuan ya, percayalah memang intuisi kamu, suara hati kamu saat kamu bertemu seseorang. Yang menjadi perangkap bagi seorang perempuan adalah jika memang laki-laki itu mampu untuk menekan trauma kamu. Maksudnya adalah dia udah tahu trauma kamu apa, dia masuk ke celah itu ya, di sana dia ngontrol kamu. Ibaratnya kalau kayak gini kan, kalau perempuannya gini, laki-lakinya gini, ya udah bisa gagal hubungannya. Namun saat perempuannya memang ibaratnya dia keras, cuman saat dia begini, nah laki-lakinya cari kesempatan itu, ya udah bakal tarik gitu, bakal ibaratnya ya udah perempuannya jadi pesakitannya dari jadi mangsa untuk si laki-laki, ibaratnya gitu. Bukan mangsa buruk atau apa, enggak, ibaratnya udah bakal nurut dengan laki-lakinya karena laki-lakinya udah kayak menemukan titik lemah perempuan itu sih. Itulah kenapa kita sebagai perempuan harus belajar apa titik lemah kita sebagai perempuan. Misalnya aku sadar, oke, trauma aku ini, sejarah keluarga aku gini gitu ya, jadi aku kalau mencari laki-laki dan laki-laki itu tahu tentang trauma aku atau kekurangan aku atau apapun juga yang aku miliki, kalau dia nggak berusaha untuk mempermainkan aku di bagian itu, that's it gitu, berarti dia mampu untuk ngehandle diri dia dan ngehandle diri aku gitu. Namun kalau dia menjadikan itu ke kamu, ya udah, hubungan kamu dengan dia kalau kamu pertahankan bakal menjadi kesakitan sampai nanti ya. Karena energi laki-laki seperti aku bilang tadi, laki-laki berbeda sama perempuan. Laki-laki akan mencari jalan untuk memiliki kamu ya, untuk ibaratnya yang penting tubuh kamu ibaratnya, atau komitmen kamu itu sama dia. Bukan berarti dia mau tubuh kamu aja, no, dia mau segala tentang kamu. Namun cara untuk dapatin kamu, keep kamu ya lewat tubuh kamu kan sih, yaitu dengan komitmen, dengan pernikahan. So itulah sebagai perempuan, walaupun ya kamu udah dewasa, umur misalnya lebih dari 30 atau berapapun ya, udah ngerasa matang banget nih umurnya gitu, aku sarankan jangan langsung menerima jika memang laki-laki melamar kamu tanpa mengenal kamu dan kamu gak mengenal dia. Tanpa aku bilang tadi tentang skenario terburuk ya, dia sedang ingin memiliki kamu. Secara generalnya kita bilang kayak gitu, umumnya dia ingin memiliki kamu, ingin keep kamu gitu loh. Maksudnya biarpun kamu sakit, kecewa, nangis, apapun saat berhubungan dengan dia, yang penting kamu itu milik dia. That's the matter. Itu yang jadi penting untuk dia. Dia nggak peduli tentang perasaan kamu atau apapun juga. Peduli sih peduli, cuman dia nggak akan menjadikan itu sebagai alasan utama. Namun yang menjadi alasan utama, yang penting kamu adalah miliknya dia. Karena laki-laki butuh untuk sesuatu yang dia jaga, dia keep, dia punya. Sebagai bentuk kebanggaan, sebagai bentuk yes, aku memiliki seseorang. Itu artinya aku mampu menjaga seseorang. Artinya aku seorang yang gentleman, seorang yang masculine sih. Namun yang menjadi suatu kekurangan laki-laki adalah mereka tahu atau dia tahu harus gimana ya, namun untuk menjaga sesuatu hal mereka nggak terlalu bisa sih. Itulah kenapa kamu lihat laki-laki akan berjuang di awal ya, namun saat mempertahankan itu sulit. Namun perempuan akan berjuang, akan lose apa ya, nggak terlalu berjuang di awal, namun perempuan akan mempertahankan kuat banget sih. Oke, jadi bayangkan di awal itu ibaratnya cuma ya beberapa bulan, beberapa tahun laki-lakinya berjuang toh. Nah kita yang perempuan dituntut harus berjuang sampai mati ibaratnya dengan dia. So pikirkan baik-baik, apakah dia ini layak dengan perjuangan awal aja dia berikan ke kamu, dan kamu yang mempertahankan sampai ujung jika memang kamu mengikuti budaya atau standar kehidupan atau pernikahan atau apapun juga di daerah kamu.
apakah kamu kuat nih sebagai perempuan gitu. Karena yang kamu jaga bukan hanya dia nanti secara emosi, adalah juga anak-anak yang kalian punya nanti jika kalian ingin memiliki keluarga kecil, keturunan sih. Itulah kenapa aku nggak menjelekkan laki-laki di sini, no, karena perempuan juga punya sisi buruknya gitu. Cuman yang aku maksud adalah kita harus ngelihat dengan benar-benar, ya, karena memang fokus aku di sini ke perempuannya, ya, karena perempuan banyak banget aku ngelihat yang di ghosting atau apa, karena memang dari pembacaan aku juga aku ngerasa kok banyak banget ya, kayak lebih dari 6 zodiak aku lihat ya, kayaknya kok putus, patah hati, laki-lakinya nggak jelas gitu, nggak berkomitmen sih, ya. Ada juga yang perempuannya juga meninggalkan gitu, ya. Cuman yang menjadi dasar aku di sini adalah aku pengen bilang, ya, kita harus selalu belajar tentang perempuan, jangan berhenti untuk belajar, ya, karena dengan belajar kita bisa melihat berbagai sisi, ya. Kita nggak hanya menjadi seseorang yang menunggu, kita nggak hanya menjadi seseorang yang cuma diam, nggak ngapa-ngapain, ya. Karena apa, ya, karena selama kita hanya duduk diam berharap cinta dan kasih sayang hadir untuk kita, nggak akan bisa begitu, ya. Kamu harus tetap berjuang untuk diri kamu sendiri, ya, gitu. Bukan berarti ini juga bagi laki-laki yang menonton ya, mungkin ngerasa oh perempuan ini banyak attitude, sombong atau apa. No, ini bukan attitude, ini bukan sombong, ini adalah bentuk dari apa yang aku bilang dari awal, yaitu bentuk takut, trauma yang memang perempuan punya. Perempuan bisa ngelihat gitu atau ngerasa dari keluarganya memang misalnya nggak harmonis, atau memang sosok ayahnya nggak ada dari awal, ya dia bakal cautious, bakal mempertanyakan apakah kamu layak gitu, ya. Untuk aku pribadi aku bakal bandingkan laki-laki itu bukan dengan mantan aku atau siapapun, no, aku bakal bandingkannya dengan sosok yang aku punya dari awal, yaitu siapa, ya, orang tua aku, yaitu ayah aku sih. Nah, itu udah jadi kayak ibaratnya top priority, udah nomor 1 di hidup aku gitu. Kalau laki-lakinya nggak bisa seperti itu, ya aku lebih memilih untuk nggak, bukan karena sombong atau apa gitu, ya, karena itu adalah bagian dari sejarah hidup aku gitu. Kita harus melihat sebagian sejarah hidup orang lain juga gitu. Itulah kenapa jika kamu sebagai seorang laki-laki menyayangi seorang perempuan, mencintai, jangan hanya ingin aku memiliki kamu, kita menikah atau apa. Coba kamu cari tahu perasaan dia gimana. Bukan perasaan dia ke kamu, bukan, namun perasaan dia tentang diri dia, hidupnya dia, ya, dan perasaan dia tentang apapun yang udah terjadi selama ini gitu. Kamu nggak perlu tanya yang kayak kamu masih sayang nggak sama mantan kamu atau apapun juga bla bla bla. Itu nonsense, itu nggak penting untuk hubungan kamu dengan dia di masa sekarang, no, ya. Karena cinta dan kasih sayang yang dia punya di masa lalu, ya udah di masa lalu gitu. Apalagi kalau perempuannya udah moving on, ya nggak akan ada masalah. Biarpun kamu ceritakan juga dia nggak akan gimana, ya udah lewat kok, udah kita ambil pelajarannya, so what's the point gitu kan sih. Jadi yang ini juga untuk laki-laki adalah ngelihat, karena gini, gak semua perempuan bakal tersentuh misalnya dengan aku pengen nikahin kamu gitu, enggak, ya. Ada perempuan yang bakal tersentuh, ya, cuman untuk perempuan tipe-tipe kayak aku atau kebanyakan yang aku kenal nggak akan tersentuh gitu. Bukan apa, karena aku bakal bingung, aku bakal mempertanyakan kok bisa pengen sayang, menikahi atau mencintai aku sedangkan belum mengenal aku, belum tahu perasaan aku gimana. Sedangkan dari awal yang kamu tanya adalah mau nggak menikah dengan aku, sedangkan misalnya gimana perasaan kamu tentang hidup kamu selama ini, apakah kamu bahagia gitu, apakah semua hal yang kamu punya sekarang udah kamu ini impian kamu kah, atau yang semuanya kamu inginkan udah terwujud gitu, ya. Apa kamu pernah merasa sendirian gitu. Karena perempuan itu sebenarnya memenangkannya itu di hatinya, bukan dengan memilikinya, ya.
Karena kamu bisa memiliki perempuan tapi kamu gak memiliki hatinya sih, ya. Karena itu tadi apa yang aku bilang, perempuan adalah makhluk yang mempertahankan komitmen, kuat banget komitmennya, ya, rata-rata perempuan gitu, dan diajarkan dari kecil seperti itu. Jadi perempuan akan bertahan walaupun hubungan itu buruk seburuk apapun, ya, sampai hancur sehancur-hancurnya dia akan bertahan sih, ya, walaupun cintanya misalnya udah hilang. So apa gunanya ibaratnya kalau kamu bersama dia, menikah dengan dia, namun kamu gak memiliki hatinya, ya kan? Coba bayangkan kamu memiliki hatinya juga, dan kamu menikah dengan dia, dan kamu mempunyai komitmen dengan dia, kamu bakal bahagia luar biasa, ya. Karena di Birdshot, ya, untuk seorang ini nanti aku bakal mungkin share lebih dalam, seorang laki-laki, ya, kalau kita ngeliat dari egonya laki-laki, ya, di dalam astrologi Vedic yang aku pelajari adalah laki-laki saat fokus dengan perempuannya, mendapatkan cinta dan kasih sayang dari istrinya, ya, istrinya akan membantu juga secara keuangannya jauh lebih baik. Itulah kenapa kamu ngelihat saat pernikahan yang mungkin gak begitu harmonis atau gimana, namun si ibunya atau perempuannya happy, entah happy secara keuangan atau apapun juga, dia ibaratnya loose atau bebas gitu, maksudnya dia gak terkekang oleh suami. Kamu bakal ngelihat hubungan rumah tangga mereka, biasanya itu memiliki banyak rezeki. Karena kamu pernah dengar satu kata-kata yang bilang happy wife happy life toh. Jadi istri yang bahagia adalah hidupan yang bahagia juga sih. Jadi memang untuk laki-laki ini, ya, ini aku kasih hintsnya, nanti aku bakal jelasin di video lain aja, terlalu panjang. Saat kamu fokus benar-benar cinta dan kasih sayang, kamu memberikan segalanya untuk istri kamu, ya, untuk rezeki kamu, ya, itu bakal mengalir deras banget, ya, gitu. Karena ibaratnya ya, karmanya memang seperti itu. Itulah kenapa saat laki-laki juga dia berpisah dengan orang yang dia cintai, dia misalnya selingkuh dari istrinya atau apa, jarang yang memang benar-benar bahagia atau benar-benar ibaratnya berada atau banyak uang lah gitu. Karena apa tadi? Itu tadi, karena bagian dari istrinya yang dia sakiti, itu juga dia menyakiti keuangannya dia. Oke, jadi aku nggak tahu apa judul video ini, namun yang pastinya untuk menjadi seorang perempuan dan laki-laki yang tangguh gitu. Intinya, ya, dalam sebuah hubungan adalah menempatkan diri ke skenario yang terburuk. Oke, bukan kita nggak sayang, bukan berarti kita nggak cinta, ya. Karena bahkan kalau kita cinta dengan orang yang kita nikahi pun, orang yang kita nikahi itu bisa meninggal suatu saat nanti, bisa meninggalkan kita, entah kita yang ninggalin dia atau dia yang ninggalin kita, ya. Namun apakah hati kamu berkomitmen, apakah kamu tetap stay, tetap ingin bersama sih? Itulah kenapa kita harus perlu untuk memahami tentang kehidupan ini, tentang semesta secara ilmiah, secara psikologi, secara spiritual, ya. Karena apapun yang bermain dalam hidup ini, enggak ada yang kalau kamu benar-benar belajar spiritual dan ilmu pengetahuan yang bagus, ya, pasti bakal jalannya bareng sama-sama, pasti bakal saling mendukung seperti aku bilang tadi, psikologi dan astrologinya gitu tadi kan sih. Okay, so wow, udah lebih dari 30 menit ya. Ini aku berbagi kayak gini karena aku ingin gak mau untuk kalian banyak sedih, sakit dan kecewa, karena banyak banget aku ngeliat di nggak tahu, pokoknya aku buka sosial media gitu, ngeliat yang di ghosting atau lihat komen di video aku gitu. Aku apa ya, berempati, aku prihatin gitu, karena aku ngerasain kayak aku ada di tempat kamu gitu. Jadi aku pengen untuk menguatkan kalian ya semua, ya, untuk kalian ingat
kamu nggak pernah ditinggalin, kamu nggak pernah ibaratnya disakitin, no, ya. Yang terjadi hanya sebuah proses renewing atau rejuvenation atau proses pembaharuan. So yang terjadi bukanlah kehilangan, ya, namun bertransformasi ke arah yang lebih baik, ya. Mungkin orang yang bakal memang untuk kamu berada di dalam jiwa yang berbeda dan di dalam tubuh yang berbeda, gitu. Kamu bisa jatuh cinta atau jatuh cinta lagi, atau jatuh cinta lagi dengan, atau baru jatuh cinta ya dengan seseorang yang ibaratnya baru, ya, jiwanya baru kamu kenal, tubuhnya juga orang yang baru, gitu maksudnya, ya. Ibaratnya orang yang benar-benar berbeda, gitu, ya. Dan jangan sampai kamu terjebak dengan orang yang berbeda namun jiwanya sama. Kamu mengerti, ya. Inilah pola yang kita sering dapatkan. Ibaratnya kamu bertemu dengan orang yang baru, namun orang yang baru ini sama aja ngelakuin hal yang sama seperti mantan kamu lakukan. Artinya kamu bertemu dengan jiwa yang sama dalam tubuh yang berbeda aja. Artinya masih ada pembelajaran yang memang harus kita ambil toh. Kalau hal itu masih terjadi dalam hidup kamu, so memang lebih baik untuk, kalau nggak siap atau gimana, memang tariklah diri kamu, ya. Ya, fokus dengan diri kamu, percintaan kamu, nggak usah begitu merisaukan usia, ya. Usia apa yang menjadi masalah, lebih baik untuk kamu berada di dalam fokus diri kamu sama keluarga daripada kamu berada di hubungan yang salah. Di hubungan yang salah itu ibaratnya kamu bakal hidup dalam neraka di dunia ini. Oke. So, kalau kamu ingin counseling ataupun personal leading, silahkan klik link website di bawah sini, ya. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual dan astrologi Vedic. Harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye.